Iya. Lu nanyain burung gua mulu. Sini deh. Nyokap lu sini deh. Nyokap lu sini deh. Ya, mau nggak? Sini gua maharin nyokap lu. Supaya paham burung gua, supaya paham. Nanti lu punya adik mirip gua lah pokoknya. Ayo. Si Wapi sama Rita ngapain? Lu ngobrolin burung gua dulu sini. Ayo, mau nggak? Mau gua kasih paham nih, rudal gua nih. Kenapa sih kabur-kaburan tadi ngobrolin burung? Sekarang ke Stardowi sama Unik Riva. Ayo dong. Buka celana kawan-kawan. Gimana sih? Jadi burung gua gimana? Nggak mau gua perkenalkan ke nyokap lu atau istri lu deh gua? Gua perkenalkan burung gua aja nih. Orang tua sih. Gua tenggelamkan di dalam lendir-lendir suci. Lebih enak lagi rasanya. Rasanya nanti aroma nanas, bre. Gua kasih paham. Gimana? Ayo, woi. Mau nggak? Katanya mau kenal sama burung gua. Ini gua kasih burung gua nih. Gua kasih paham burung gua. Enggak, kan ya, kalau ada burung sama Unik Riva dulu. Ini burung gua dulu nih. Kayak ini loh. Gua kasih paham ke nyokap lu. Kan Yesus aksesoris. Kalau aksesoris juga. Kau bilang kan biasanya Yesus kan aksesoris. Nah, itu dia. Kalau Yesus kan aksesoris. Kalau kau apa kan aksesoris? Gua kasih paham. Nyokap lu udah menopause belum? Ada fungsi ya. Nyokap lu udah menopause belum? Kalau belum sini gua fungsiin di sana gitu loh. Ya jangan lah. Wah, jangan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kasihan buat para Polycardus yang sudah susah payah, yang sudah mengeluarkan dana begitu besar untuk memurtadkan umat muslim. Dan salah satunya adalah Papa Jahat alias Jerry ya. Dan saya rasa teman-teman sudah sangat kenal dengan yang namanya Papa Jahat. Papa Jahat ini mengaku orang yang ngerti Islam. Bahkan kalau kita cek background-nya, bapaknya adalah seorang marbot masjid. Sekaligus pengurus juga lah di masjid tersebut. Jadi Jerry atau Papa Jahat itu dari kecil memang dididik secara Islam. Dididik secara Islam dan itu fakta yang nggak bisa kita bantah. Serta kita tahu Papa Jahat akhirnya memutuskan murtad bersama teman-temannya yang ada di grup Astaga. Contohnya ada BAB, ada Rest Area. Nah, itu teman-teman dia yang akhirnya mereka sama-sama murtad menjadi pengikut Yesus, menjadi penyembah Yesus. Dan para Polycardus langsung riang gembira, langsung senang. Yes, akhirnya ada yang murtad. Karena kita tahu selama ini teman-teman, selama ini dari hasil debat-debat ini nggak ada satupun narasumber Islam yang memutuskan, yang memilih murtad lantaran mencari kebenaran, lantaran mengkaji teks-teks, mengkaji ajaran-ajaran, nggak ada. Jadi begitu Papa Jahat dan BAB memutuskan murtad, mereka langsung senang. Walaupun sangat diragukan murtadnya mereka. Contoh BAB itu jelas dari Syiah. Dan kita tahu orang Syiah itu memang terbiasa melakukan yang namanya taqiyya iman. Mereka bisa seperti itu. Terus kalau Papa Jahat, banyak orang yang bilang dia Syiah juga. Tetapi sekali lagi teman-teman, bapaknya Papa Jahat itu Sunni. Kan begitu. Masjid tempat bapaknya kerja itu Sunni. Aswaja. Nggak mungkin anaknya menjadi Syiah. Ya, kalau dididik dengan benar. Sekali lagi ya, kalau dididik dengan benar. Kalau PPJ dididik dengan nggak benar, ataupun dia pergi belajar dari guru-guru yang salah, ya bisa jadi kan gitu. Bisa jadi juga dia jadi Syiah. Tetapi di sini, ya, yang mau saya tegaskan, akhirnya teman-teman, Papa Jahat yang kemarin murtad, ini kembali ke fitrahnya. Kembali memeluk agama yang benar. Kembali menyembah kepada Tuhan yang benar. Loh, kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin saya perkenalkan sekilas saja. Jadi PPJ ini pertama kali muncul kalau tidak salah 3 tahun yang lalu. 2,5 sampai 3 tahun yang lalu di TikTok. Dan memang sering membuat keributan
dengan membangun narasi-narasi kebencian kepada para apologet Islam. Awalnya dia ngaku Islam, tetapi dia tidak suka dengan cara apologet Islam yang berdiskusi, yang muncul di medsos, berdebat dengan orang Kristen. Hal ini kita maklumi. Karena kalau orang awam melihatnya, kadang-kadang mereka berpikir, untuk apa ini debat? Bukankah agama kita mengajarkan lakum dinukum waliyadin? Untuk apa? Karena memang orang awam ini tidak tahu sejarah diskusi ini, tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kalau orang yang benar-benar belajar, benar-benar pengen tahu kenapa ada diskusi ini, kalian akan menemukan jawaban bahwa apa yang dilakukan oleh apologet Islam hanyalah menjawab fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh para Polycarpus, dan yang memulai ini semua adalah Polycarpus. Saya berkali-kali sudah coba jelaskan kepada Jerry atau Papa Jahat, tetapi memang agak ngeyel, agak bandel. Ya mungkin di situ sudah bermain gengsi, harga diri. Apalagi saat dia mengkritisi para apologet Islam seperti Bang Zuma, Kores, ya Unirifa dan sebagainya. Udah rananya udah saling maki, ya saling memarahin gitu. Jadi mungkin PPJ sakit hati. Dan memang ada sebab PPJ itu sakit hati. Ada sebabnya teman-teman. Kita nggak boleh pungkiri hal itu. Kadang-kadang kita yang terlalu memojokkan orang sampai dia jatuh ke jurang. Sekali lagi, tikus kalau kalian pojokkan pun, dia akan melawan teman-teman. Selemah-lemahnya tikus, dia akan melawan. Begitu juga dengan Papa Jahat. Kalau terus dipojokkan, ya dia pasti akan menggigit. Itu yang terjadi dengan PPJ. Dulu saat saya masih aktif di Komal TikTok, saya bimbing PPJ untuk berdebat dengan pihak Kristen. Dulu bisa saya kendalikan. Ini biar teman-teman tahu ya sejarahnya. 2 tahun yang lalu, ya 2,5 tahun yang lalu masih bisa saya kendalikan. Bahkan saya sempat dihujat oleh teman-teman Muslim ya, karena memberikan panggung kepada Papa Jahat. Saat itu saya berikan panggung dan saya dimaki. Saya bilang sama Bang Zuma, Bang nggak apa-apa, ini satu anak ini saya didik dulu. Ya, saya coba arahkan. Waktu itu udah mulai dia mau debat dengan Kristen, tidak lagi ribut dengan pihak Muslim. Karena memang orang kalau nggak ada kerjaan, dia akan suka cari ribut. Tapi kalau udah ada kerjaan, biasanya nggak akan ribut lagi. Itu memang manusia, teman-teman. Manusia seperti itu. Suka ngerecokin kalau lagi nggak ada kerjaan. Tapi kalau udah sibuk, dia nggak akan ngerecokin orang. Dulu saya buat dia sibuk debat dengan orang-orang Kristen, termasuk dulu mendiang Utiwatimena, Luga Tambunan, ya, dan orang-orang Kristen yang naik. Saya kasih Papa Jahat yang maju. Tetapi 2 tahun yang lalu, saat saya berurusan dengan hukum, karena dilaporkan, saya dituduh, saya difitnah oleh Polycarpus, maka untuk sementara saya tidak aktif lagi di TikTok, dan akhirnya Papa Jahat kehilangan rumah, kehilangan tempat, kehilangan kerjaan, sehingga kembali kepada sifat aslinya, yaitu apa? Menyerang sesama Muslim. Itu yang terjadi. Terus dia dipojok-pojokkan terus, dikata-katain kafir ya, dikata-katain kafir, dan terakhir ya, karena gengsi, karena yang di sebelah juga menjanjikan hal yang menarik, akhirnya Papa Jahat memutuskan murtad. Nah, ini biar teman-teman tahu ya. Jadi karena sering dikafir-kafirkan, dan di sebelah juga menawarkan sesuatu, apalagi setelah sebelah itu gagal merekrut Raji. Raji murtad, dikasih sampai puluhan juta, bahkan konon itu sampai ratusan juta, karena ada sebagian yang diambil oleh Lina Wijaya, ada dana yang digelapkan Lina Wijaya, tapi yang sampai kepada Raji kurang lebih 45 juta, plus yang kecil-kecil, ya ada ratusan ribu yang masuk, nah itu nggak dihitung, tapi yang gede, dalam beberapa hari, itu ada 45 juta, itu yang terjadi, dan orang Kristen, para Polycarpus, itu kesal kan, waktu Raji kembali ke Islam. Sehingga mereka butuh nih, sosok-sosok baru, pengganti Raji. Dan muncullah Papa Jahat dan BAB ini. Ya, mereka memutuskan masuk Kristen. Dan ini cukup menarik teman-teman. Ya, kita akan saksikan sedikit ya. Saya akan tampilkan bukti. Ini channelnya Papa Jahat, nggak suruh kalian subscribe. Cuman sebagai bukti saja, karena saya ngomong selalu pakai data. Ya, kalian bisa lihat bahwa narasi-narasi, judul-judul yang ditampilkan, kan begitu.
ini adalah narasi kebencian kepada agama Islam. Bahkan dia sudah terang-terangan menyebut bahwa Yesus adalah Tuhannya. Lihat ya. Mujahid api mampus saat sedang menghujat Tuhan. Kan gitu. Terus kalian bisa lihat nih, kita kasih makan dulu kafir Islam ini. Nabi palsu ini mirip Muhammad. Kan gitu. Kalian bisa baca? Ya, kalian bisa lihat judul dan juga narasi yang disampaikan oleh PPJ. Nih. Al-Quran jelas tertulis Nabi Isa disalibkan, mati, dan bangkit. Sejak kapan Quran menulis Nabi Isa disalibkan? Lawak-lawak. Kan begitu. Kalian bisa lihat lagi. Mengapa umat Islam suka tidak pakai baju di TikTok? Berisik banget ini, umat Islam norak. Ya, kalian bisa lihat nih teman-teman. Ya banyak. Bahkan secara terang-terangan, Papa Jahat itu sering sekali menyerang iman Islam. Dan memang dia akui bahwa dia sudah murtad. Diakui sendiri oleh Papa Jahat bahwa dia sudah murtad. Dari mulutnya sendiri. Jadi clear untuk masalah Papa Jahat pernah murtad atau tidak. Tetapi tentu saja teman-teman, tentu saja yang namanya murtad itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa mendoakan orang-orang yang murtad ini untuk tersadarkan, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itu yang terus saya secara pribadi lakukan. Kalau ada yang murtad dari Islam, saya selalu mencoba mengajak dia diskusi, mempertanyakan, kenapa kamu murtad? Apa kamu yakin dengan iman kamu ini? Iman baru kamu ini? Atau memang ada sesuatu? Dan kalau Papa Jahat, dia jujur. Dia curhat sama saya, teman-teman. Nanti kalian akan dengar, Papa Jahat sendiri yang akui ya, dia sangat sering berinteraksi dengan saya, dan sangat sering juga saya kasih nasihat, dan Alhamdulillah, pelan-pelan nih, Papa Jahat sudah kembali ke jalan yang benar. Bahkan yang paling mengejutkan, dia minta maaf dengan Kores. Kita tahu, Papa Jahat dengan Kores itu macam Tom and Jerry, teman-teman. Nggak cocok juga ya. Kalau Tom and Jerry, si Kores jadi Tom. Jadi tikus si Kores. Enggak lah, Spike sama Jerry lah. Karena Papa Jahat namanya Jerry, kan gitu. Mereka nih selalu ribut. Selalu ribut, teman-teman. Tapi yang luar biasa, akhirnya Papa Jahat bisa minta maaf. Bisa minta maaf kepada Kores. Ini mengejutkan. Bahkan saya rasa teman-teman nggak nyangka ya. Kalian nggak akan nyangka kalau saya nggak tampilkan video ini, nggak tunjukkan buktinya. Bahkan mungkin orang-orang Kristen ini masih ada yang merasa, mana ada dia kembali ke Islam, sembarangan ngomong kamu ya. Asal aja kamu, PPJ sudah kuat imannya di Kristen, PPJ akan menjadi garda terdepan dari Kristen, ya, dia akan menjadi apologet Kristen, dia akan jadi Polycarpus dan sebagainya. Pret. Alhamdulillah satu persatu coba kita sadarkan. Mulai dari Bu Yuni, ya mungkin kalian sudah lihat ya. Kalau saya buka live Komal, biasanya Bu Yuni muncul. Ya saya coba sadarkan dia. Begitu juga dengan Papa Jahat yang intens saya ajak komunikasi. Dan ternyata teman-teman, ya ternyata ada beberapa rahasia ya yang harus kalian ketahui. Ada beberapa fakta yang terungkap dari cerita Papa Jahat kepada saya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu teman-teman, ya, bagaimana pengakuan dari Papa Jahat yang minta maaf kepada Kores dan mengaku sudah kembali ke Islam, sudah kembali ke fitrahnya. Kita dengarkan dulu. Kurang bisa ngatur hidup orang. Oh, ke situ dia. Kok kurang bisa ngatur hidup orang, ha? Paham ya sih? Agama itu kan aturan toh. Udah paham belum? Iya, ngerti. Terlalu bebas gitu dalam keimanannya. Jadi makanya negara-negara Kristen tuh banyak yang menggunakan aturan-aturan sekuler kan, karena memang kesulitan buat cari dalil-dalil buat ngatur kehidupan fikih-fikihnya lah, fikih-fikih kehidupan, hubungan sama suami istri, dalam hubungan dagang, bermasyarakat, agak kesulitan. Ada tapi terlalu tidak detail, tidak seperti di longgar. Nggak bisa dipersepsikan macam-macam.
Iya, make sense bre. Ya semoga bener lah bre yang lu bilang. Gue tinggal lihat lu sholat, percaya gue. Ya, sholat ritual itu di dulu. Hilang suara lu bre. Ya, jadi beragama secara ritual tuh coba saya hindari dulu. Jadi beragama. Oh, oke. Iya, dia konsep ketuhanannya masuk, cuma untuk ininya. Enggak, makna dari sholat itu sendiri kan bukan hanya sekedar ruku, sujud ataupun enggak sesederhana itu kan. Itu bagaimana cara koneksi kita dengan Tuhan, dengan ciptaannya. Begitu. Jadi nanti apa ini boleh ditarik apa teman-teman aku Fanan, Kiki, Acin, Nabi Acin itu teman-teman yang dulunya bareng-bareng aku itu kan punya pemikiran-pemikiran yang juga baru. Jadi sholat itu gimana menurutmu sebenarnya? Gimana? Sholat menurut antum gimana? Ya nanti kalau aku bilang sholat itu dari sholata. Enggak, tunggu. Ini orang-orang di bawah kok pada bawa info PPJ di kick sama BAB sama rest area, makanya dia lunar. Itu bener? Enggak begitu. Ada. Oh, tapi lu masih baik-baik aja sama mereka? Baik-baik saja. Cuma kan memang ada yang apa namanya yang spirit awalnya itu kan aku yang bangun. Cuma makin lama spiritnya itu udah lari dari spirit yang awal aku bangun itu. Dari visi yang awal gitu maksud lu? Visi awalnya apa PPJ? Bro Said. Ya, visi awalnya ya memang memberantas atau menghalangi atau menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat kapitalisasi toh. Ya, gue ngerti. Nah, sekarang menurut lu lebih cenderung kemana mereka? Menurut lu? Ya malah jadi begitu, makanya aku ini udah nggak benar. Begitu gue nggak tahu, gue nggak ngikutin kalian, bre. Begitu tuh apa? Ini kan diet ini, tapi begitu kan ya paham toh. Banyak. Intinya yang lu bilang di awal lah ya. Ya maksudnya itu gini ya, kayak aktivis gini gitu kan. Gue juga nggak. Gue juga. Si Goldia nih malah motong. Dia mau ngomong, bre. Biarin dulu. Sorry. Ya apa? Korban jadi pelaku. Tahu nggak sih? Paham ya? Oh, dalam sekali. Oh, ya udah Bre, nanti Julius bakal settingin kalau lu udah siap untuk cerita. Sialan. Enggak, bukan maksudnya konten itu kedua, maksudnya kalau bisa dibantu, kan bisa dibantu Bre, kan gitu. Nah, nanti lu cerita aja sama Julius kalau lu udah siap berbicara, gue support gitu Bre. Aku di WA sama Julius sudah sering komunikasi kok. Tapi belum membahas yang ini kan? Ya, Julius itu kan aku sama Julius itu kan gini kan, dia tahu bahwa aku tuh sebenarnya yang aku apa itu kan sebenarnya perilaku di umat kita sebenarnya kan, di umat kita Islam. Nah ternyata kan setelah belajar kekristenan juga kayaknya agak brutal ya gitu kan, agak brutal juga ternyata. Nah nanti bisa lah ya. Paham, Julius juga tahu. Nah Julius sama aku tuh kan kita coba ini deh PPJ coba. Oh berarti lu udah ini sih gue potong dikit. Lu berarti udah cerita sama Julius? Udah dong. Nah, wah anjing Julius mantep Bre. Julius nggak ada bocor. Mantep deh. Jadi Julius dia kasih aku kan. Aku tahu yang sebenarnya yang kamu mau tuh cuma mungkin ada cara-cara lain yang sebenarnya nggak sekonyol itu, nggak sebrutal itu. Nah itu yang sedang coba aku apa kan? Coba gituin lagi. Iya. Nah sekarang kan apa namanya ya? Karena lu pakai bahasanya brutal. Di sini gue mau nanya nih, untuk make sure aja. Terus jiwa lu, bukan jiwa sih, keselamatan lu terancam nggak? Ya aman. Cuma kan ada problemnya gini. Jadi kan pernah kan pernah bahas tema ini loh. Tema Nabi Muhammad itu fiktif atau tokoh fakta tuh. Ingat nggak kalian? Iya. Di Superboy itu kan? Aku bahas itu di offline sama teman-teman Kristen. Terus?
Ya nggak mungkin aku bisa buktikan kalau Nabi Muhammad itu tokoh fakta. Sampai DNA-nya aku bisa buktikan. Aku sampai telepon orang BRIN buat berdiskusi sama mereka. Jadi orang DNA ngomong sama DNA. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tokoh fiktif. Nah di situ. Oh, brutalnya tuh di situ ya. Maksudnya tuh menipu diri sendiri. Jadi kan mereka kan ya senakal-nakalnya aku, sesadar tuh, sekapir-kapirnya aku, sejatuh-jatuhnya aku pada apa kan pengingkaran gitu kan. Itu aku nggak bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai tokoh fiktif tuh nggak bisa. Fair. Nggak bisa bantah mereka. Mereka kan dulu kan Nabi Muhammad sebagai tokoh. Aku bisa buktikan loh bahwa Nabi Muhammad sebagai tokoh nyata. Sebenarnya itu kan udah dari dulu sebenarnya. Nantilah sama Julius. Aku lebih senang ngobrol sama Julius. Ya senyamannya lu aja, Bre. Kalau misalnya lu berubah ke arah yang lebih baik ya kenapa kita nggak support kan gitu? Terima kasih ada Kak Bibi, beberapa teman, beberapa ukti yang nggak capek WA aku, nggak lelah gitu kan, buat soft spoken ke aku, buat berdiskusi. Juga ini minta maaf ada omongan-omongan yang keterlaluan kepada Kores, kepada teman-teman yang lain. Sama gue juga, Bre ya. Sehat-sehat lu. Semoga hidup lebih baik. Amin. Amin. Oke, kita sapa dulu. Ada Pak Lord dari Katolik. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Bang, shalom. Oke. Salam kenal. Salam kenal. Pak Lord, ada yang mau disampaikan ke Pak Pera? Pak Pera itu yang mana? Nah, ini sampingmu. Nah, Kores. Oh, Pak Pera Kristen. Dia Krislam. Oh, Kristen. Salam kenal Pak. Salam kenal. Kalian dengar sendiri ya. Ini sayang teman-teman, saya lagi ada kerjaan kemarin, jadi nggak sempat rekam yang lebih panjang. Mau saya ambil dari TikToknya, nggak ada gambar gitu. Karena saya setting nggak ada gambar. Karena saya yang punya Komal, saya yang jadi host, saya bisa ambil datanya. Tapi cuma ada suara. Dan saya rasa kurang bagus, ya. Yang tadi juga sudah cukup mewakili pernyataan dari Papa Jahat. Dan mungkin nanti kita akan buat satu sesi khusus buat Papa Jahat menceritakan semua. Menceritakan apa saja sih isi dalam dari grupnya Astaga, grup para Polikardus, dan apa sebenarnya misi mereka. Apa tujuan mereka dengan membuat kerusuhan-kerusuhan, membuat narasi-narasi perpecahan. Nanti akan dibongkar oleh Papa Jahat kalau dia sudah siap. Jadi stay tune, nantikan saja. Di sini saya ingin sampaikan beberapa fakta dulu, teman-teman ya. Ini teman-teman harus ketahui. Yang pertama, kenapa Papa Jahat begitu dendam dengan umat muslim? Begitu dendam dengan para apologet Islam? Ya, terutama apologet Islam. Karena Papa Jahat awalnya itu iseng. Awalnya itu iseng, yang dia tidak suka adalah oknum-oknum yang ada di kalangan apologet ini. Karena dia orang awam. Menurut dia agama nggak perlu diperdebatkan. Jadi begitu dia nonton, begitu dia lihat ada perdebatan seperti ini, dia terkejut. Dan tentu saja, ya, tentu saja Papa Jahat mencoba menasehati dan juga ngata-ngatain yang pihak Muslim. Karena dia merasa nggak mungkin saya katain yang Kristen, karena agama dia Islam. Jadi dia coba nasihati yang apologet Islam. Tapi kesalahan Papa Jahat, dia tidak ngecek dulu. Kenapa bisa muncul apologet Islam? Kenapa bisa muncul Bang Zuma, Unirifa, Kores, dan sebagainya? Dia nggak ngecek, tapi langsung menghakimi. Itulah terjadi penolakan. Di sini saya ingin sampaikan ya, bagi teman-teman, ya mungkin kalian sering sekali melihat orang-orang yang kerjanya nyinyirin orang lain, ya kerjanya cuma menyerang pribadi temannya, ya menyerang sesama Muslim.
Kalian banyak mungkin dapat yang begitu. Saya berkali-kali nasihatin orang-orang seperti itu. Saya katakan, kalau kamu tidak setuju dengan cara Bang Zuma, kamu tidak setuju dengan cara Uniriva, kamu tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan aja cara yang benar gitu. Jangan kamu kerjanya buka live atau buat konten isinya cuma nyinyirin orang lain. Cuma nyinyirin apa yang dilakukan Bang Zuma. Suka tidak suka, Bang Zuma ya sudah berdampak sangat positif. Dampak Bang Zuma kepada Islam Indonesia itu nyata. Bukan omon-omon. Sudah berapa banyak orang yang disyahadatkan oleh Bang Zuma? Silakan kalian cek. Betul tidak? Sudah berapa banyak orang-orang awam yang tidak tahu tentang apologet, berapologetika, tentang keilmuan diskusi lintas iman, menjadi tahu, menjadi ngerti, menjadi siap untuk menghadapi misionaris-misionaris di lapangan yang mencoba mempengaruhi lingkungannya, saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya. Sudah berapa banyak umat muslim ya, yang diajarkan. Itu dampak positif. Terus yang nyinyir ini, yang kerjanya komplain, apa yang sudah Anda lakukan? Saya sampaikan gitu sama Papa Jahat. Kalau kamu tidak suka dengan Bang Zuma, tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan dalam bentuk aksi nyata. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk kemuliaan. Ya? Berlomba-lomba untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Islam. Lillahi ta'ala. Itu baru seru, teman-teman. Persaingan seperti itu baru seru. Kamu tidak setuju dengan cara Bang Zuma, kamu tunjukkan caramu. Indonesia merdeka, teman-teman. Ya, Indonesia bisa merdeka, itu karena perjuangan seluruh elemen yang ada di Indonesia. Baik itu golongan muda. Ya, golongan muda yang pingin angkat senjata. Golongan tua yang pingin lewat jalur diplomasi. Golongan pedagang yang mensupport perjuangan. Yang menjumbang, membantu, menyembunyikan para pejuang saat dicari oleh penjajah, yang menyuplai, membantu senjata, makanan, dan sebagainya. Kalau dibilang Indonesia merdeka ke atas perjuangan siapa? Apakah hanya satu golongan? Tidak, teman-teman. Setiap golongan punya kontribusinya. Begitu juga di Islam ini. Kalau kamu tidak setuju dengan Bang Zuma, dengan apologet Islam, ya, silakan tunjukkan cara yang menurut kamu benar. Tanpa perlu kamu kerjanya komplain, tapi nggak ada hasilnya. Itulah saya bilang. Ya, itulah saya selalu tekankan teman-teman. Kalau kalian cuma bisanya komplain tanpa kasih solusi, mending diam. Kita tuh kalau mau komplain orang, kasih solusi. Kalau nggak ada solusi, mending diam saja. Kalau nggak nyebelin saya bilang. Menyebalkan orang seperti itu. Ini yang kalian harus tanamkan. Nah, jadi Papa Jahat saya sampaikan, kalau Anda tidak setuju dengan cara-cara, ya tunjukkan cara yang benar. Anda kritisi dengan cara yang benar. Kritisi dengan cara yang benar, teman-teman. Banyak cara yang elok. Bukan dengan cara yang kamu lakukan selama ini. Dan sekali lagi, ya, Papa Jahat terima dengan apa yang saya sampaikan. Ya, dia bahkan mengatakan dia siap untuk introspeksi diri. Ya, dan kita tahu, Papa Jahat cerita juga bahwa dia kenapa murtad. Yang pertama, terlalu sakit hati, terutama dengan apologet Islam Indonesia, Yayasan API. Karena Yayasan API lewat perwakilan DPW yang ada di Riau, di Pekanbaru, mendatangi rumah Papa Jahat atau Jerry, menjumpai bapaknya yang bernama Bapak Said Amani. Jadi Pak Said Amani dijumpai, terus disampaikan, anak Anda seperti ini. Anak Anda kerjanya menghujat. Ya, menghujat Islam. Di situ bapaknya ngamuk, dan terakhir PPG diusir. Belum lagi mertuanya juga jadi tahu, dan menyuruh anak perempuannya atau istri dari Papa Jahat untuk tinggal di rumah, jangan lagi tinggal di tempat Papa Jahat. Jadi ditarik pulang istrinya. Di situ PPG makin sakit hati, makin bertekad akan terus melawan apologet Islam sampai di taraf penghabisan. Itu kejadiannya tahun lalu, teman-teman. Terus dia pindah ke Jakarta. Dia pindah ke Jakarta karena tawaran dari grup Astaga. Karena di Pekanbaru dia merasa bapaknya saja sudah usir. Terus kota Pekanbaru kecil, dia takut nanti ketemu sama orang DPW API.
Jadi dia pikir ya sudah, dia ke Jakarta. Di Jakarta dia dibiayai oleh grup-grup Polycardus, disupport oleh grup Polycardus, terlanjur makan dan minum dari hasil uang Polycardus. Mau nggak mau, tidak ada makan siang gratis, kan begitu? Tidak ada makan gratis, teman-teman. Mau nggak mau PPJ harus kerja. Kerjanya apa? Dengan membantu para Polycardus. Dulu dia yang bagian support data-data Islam kepada para Polycardus. Silakan kalian cek, silakan kalian tanya. Jadi setiap hadis, ya setiap ayat Quran, dia yang bantu Polycardus untuk membuat syubhat-syubhatnya. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri. Ya, kaum munafik kalau kita sebut. Terus PPJ diserang. Daripada Anda jadi kaum munafik, mending Anda pindah. Mending Anda keluar. Wah, makin tertantang dia. Karena diusir dari Islam, dikatakan bahwa dia sudah murtad, dengan kelakuan seperti itu, ya sudah dia jadikan sekalian. Dia murtad, apalagi di sebelah tawaran duitnya cukup menggoda, teman-teman. Makan, tempat tinggal, uang saku dijamin. Belum lagi, teman-teman. Dari hasil konten-konten, kan ada AdSense-nya, ada pendapatannya. Belum lagi dari saweran, belum lagi dari transfer, apalagi dia aktif di TikTok. Kita tahu di TikTok itu sawerannya ngeri, teman-teman. Bahkan jujur, ini saya lagi mau aktif balik ke TikTok. Setelah kurang lebih 2,5-3 bulan ini saya vakum, sama sekali nggak kesentuh TikTok, walaupun waktu nyentuh pun kadang nyentuh, kadang nggak. Timbul tenggelam juga. Karena memang, jujur, kalau saya merasa bahwa iman saya nggak sekuat teman-teman saya takut nanti saya tergoda, saya takut nanti nggak istiqomah. Saya takut perjuangan saya jadi tercoreng gara-gara banyak yang kasih saweran. Jadi dikendalikan oleh orang-orang yang kalau teman-teman sebut itu sultan. Itu yang saya jaga. Tapi karena ini lagi cukup krusial, ya, ini saya sampaikan teman-teman. Sekarang saya harus membayar 3 tempat sekaligus. Baik itu IPL, ya, iuran kebersihan, listrik, dan juga internet. Ya. Saya pasang internet di 3 tempat, teman-teman. Tempat saya sendiri, tempat nyokap saya, ya, nyokap saya sudah ikut saya ke Jakarta, dan juga studio yang ditempati kemarin sama Daman, ya, Daman dan Goldian. Harus saya bayar. Kan gitu. Dan proyeknya masih nombok soalnya. Jadi mau nggak mau ya kita nyari recehan dulu, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanya, kenapa muncul di TikTok? Ya saya harus jujur akui lagi nyari recehan nih untuk bayar tagihan listrik. Ya. Tapi untung belum sampai seperti Wak Donat dan Pak Bom-Bom sampai nunggak. Ya, sampai nunggak listrik. Alhamdulillah kita nggak sampai nunggak. Itu bedanya. Terus, tawaran dari sebelah buat PPJ itu besar sekali, teman-teman. Ya, bahkan PPJ sudah sampaikan kepada saya donatur-donaturnya, kan gitu. Terus apa yang mereka lakukan, dan PPJ cukup terkejut. Dia merasa bahwa dia dikhianati juga oleh orang-orang sebelah ini, oleh orang Polycardus ini. Karena waktu dia diajak join, ya mereka bilang tujuannya begini, tujuannya begitu, visinya begini, yang akan dilakukan begini, gitu kan. Tapi ternyata seiring waktu berubah semua. Berubah. Para Polycardus akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Bahwa yang mereka cari adalah fulus. Yang mereka cari hanyalah uang. Jadi mereka nggak peduli dengan yang namanya toleransi. Bullshit bagi mereka. Yang mereka pingin, bagaimana menyenangkan donatur-donatur yang akan transfer kepada mereka. Yang support mereka selama ini. Itulah narasi perpecahan itu terus digaungkan. Karena memang ada kekuatan-kekuatan yang ingin Indonesia ini rusuh. Ingin kita ini pecah. Ingin kita ini ribut agama. Itu yang terjadi. PPJ lihat, wah ini udah mulai nggak benar. Udah mulai nggak benar. Apalagi ditambah, teman-teman. Ini yang paling membuat PPJ sadar ya. Jadi PPJ itu untungnya dididik secara Islam dan dia tahu di Islam tuh syariat Islamnya luar biasa sekali membimbing manusia. Begitu dia di sebelah, dia cari tahu ibadah ini siapa yang ngajari, ke gereja siapa yang ngajari, ini Bible dari mana asal usulnya. Terus apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, contoh hari Natal dan sebagainya, ini siapa yang ngajarin, dicari tahu sama PPJ dan PPJ terkejut, rupanya ini bukan firman Tuhan.
bukan firman Tuhan. Ternyata ini buatan manusia. Kalau di Islam, ya kita jelas aturan-aturan itu langsung dari Allah. Syariat-syariat itu langsung dari Allah. Sedangkan di Kristen itu buatan bapak-bapak gereja. PPJ tercengang, dia tanya kepada saya. Saya langsung bilang contohnya. Saya langsung kasih analogi. Simpelnya gini PPJ. Banyak orang Kristen merasa bahwa di Islam itu banyak sekali aturan, nggak enak. Saifuddin keluar dari Islam karena tidak mau mengikuti aturan syariat Islam. Dia bilang nggak bisa sholat 5 waktu sehari. Dia bilang nggak sanggup. Harus puasa-puasa. Dia bilang nggak enak. Mau usaha, nggak boleh yang haram-haram. Karena menurut dia yang haram itulah yang banyak untung. Mau makan aja juga harus lihat halal haram. Nggak enak dia bilang. Itulah dia murtad. Kan begitu. Itu kalau si Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim. Banyak orang ya, yang memilih murtad karena nggak mau terkekang oleh hukum-hukum tersebut. Contoh Salma Fina. Salma Fina merasa bahwa bodinya bahenol. Bodinya bagus. Rambutnya keren. Kenapa harus ditutupi? Dia pingin ditampakkan. Ya, banyak murtadin-murtadin perempuan ini suka memamerkan auratnya. Jadi nggak bisa di Islam, dia bilang. Apa ini Islam? Melarang-larang gitu. Saya pingin pamer, dia bilang. Itu yang terjadi. Kan begitu, teman-teman. Banyak orang yang tidak tahan dengan syariat Islam memutuskan murtad. Tetapi PPJ kebalikan. Karena untung dia dibesarkan dari kecil dengan syariat Islam, dengan aturan-aturan Islam. Jadi dia merasa bahwa aturan inilah yang membuat manusia itu menjadi manusia seutuhnya. Kalau di sebelah, mohon maaf, bebas. Kan gitu. Mereka bilang hukum kasih. Hukum kasih artinya semua balik ke kamu. Standar kasih kamu seperti apa? Setiap orang punya standar kasih yang berbeda. Betul nggak? Coba lihat cara orang menyampaikan kasih sayangnya. Beda-beda nggak? Ada orang menunjukkan kasih sayangnya dengan belikan makanan. Ada orang dengan marah-marahin. Coba lihat. Ada nggak yang marah-marah? Ada juga. Begitu ditanya, kenapa kamu marahin? Karena saya sayang sama dia. Jadi saya marahin. Standar yang mana mau dipakai? Kan begitu. Standar siapa? Di Islam jelas itu perintah Tuhan. Kalau di sebelah, ada nggak syariat sebenarnya? Kalau kita mengacu, ya kita mengacu kepada teman-teman kita sebelah, mereka akan bilang ada kok. Kan ada yang namanya hukum Taurat. Orang Kristen juga berpegang kepada hukum Taurat, karena mereka merasa mereka adalah Yahudi rohani, mereka bilang. Yahudi rohani. Jadi ini mereka juga melakukan hukum Taurat. Apalagi orang advance. Paling, ya mohon maaf, menurut saya lebay. Orang advance selalu mengatakan, kami sangat mengikuti hukum Taurat, gitu kan. Kami yang melakukan perintah yang ada di Taurat. Kalau begitu, Kristen yang lain gimana gitu? Jangan kamu lawan Islam. Lawan dulu sesama Kristen kalian. Bagaimana Kristen-Kristen lain yang tidak menjalankannya? Yang masih makan babi? Ya, yang masih mengikuti cara-cara orang Romawi? Karena orang Romawi itu paling suka makan isi babi, teman-teman. Ya, isi babi dan juga tikus. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Nah, ini cukup seru soalnya. Nanti kita bahas. Jadi, Tuhannya umat muslim memberikan syariat. Tuhannya orang-orang Israel, ya, itu juga memberikan syariat, memberikan aturan, yaitu hukum Taurat. Tetapi lucunya, menurut orang Kristen, dengan matinya Yesus, dengan datangnya Yesus, hukum Taurat sudah disempurnakan, atau diganti, atau diubah. Kalau menurut saya ya, diubah menurut saya. Mereka bilang diganti dengan apa? Hukum kasih. Yesus menggantinya dengan hukum kasih. Loh kok gitu? Ya karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjalankan hukum Taurat. Itu perkataan mereka. Nggak ada satupun manusia yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Ini konyol, saya bilang. Langsung saya katakan sama PPJ, konyol. Pernah nggak kamu pikir gini? Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan tahu kapasitas manusia. Tentu saja ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang cepat tangkap, ada yang lambat. Bagaimana Tuhan menjelaskan dirinya kepada semua golongan manusia ini, supaya semua golongan manusia ini bisa menerimanya. Kan gitu. Pasti Tuhan akan memberikan hukum yang tentu saja bisa dilakukan oleh manusia. Nggak mungkin Tuhan kasih hukum yang nggak bisa dilakukan manusia. Itu namanya Tuhan gedebrul. Contoh nih. Karyawan saya setiap bulan rata-rata jual
2-5 mobil. Kadang-kadang lagi dekat lebaran bisa tembus misalnya 8 satu bulan. Ada yang mungkin bisa jago jual sampai 10 satu sales. Tiba-tiba saya bilang, mulai sekarang kalau kalian mau dapat insentif, mau dapat bonus, jual sampai 1000 satu orang. Halo? Saya tinggal bilang, siapa yang berhasil jual 100 deh. Yang bisa jual 100 dalam satu bulan, saya kasih bonus. Menurut kalian, sales saya semangat atau mereka bilang, wah ini penipu ini. Dedebrul juga ini. Ini bos nggak jelas ini. Kasih harapan palsu namanya. Bagaimana mungkin hukum Taurat diturunkan, terus direvisi dengan alasan tidak ada satupun manusia bisa melakukannya. Ini Tuhan nggak tahu apa kapasitas manusianya. Nggak tahu apa kemampuan manusianya. Artinya bukan dia ciptakan. Kalau ada Tuhan yang tidak tahu kapasitas manusia, sah. Dia bukanlah Tuhan yang menciptakan kita. Ya, mungkin dia Tuhan dari makhluk yang lain. Kan gitu. Bisa jadi. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia, tentu saja dia tahu kapasitas kita. Buktinya, syariat Islam bisa dijalankan nggak? Bisa. Bisa. Banyak orang-orang Islam yang berhasil menjalankan syariat Islam 100% tanpa bercelah. Tanpa ada celahnya, teman-teman. Artinya ini bisa dilakukan. Walaupun tidak oleh semua orang. Walaupun ada juga yang nggak sanggup. Kan begitu. Contoh Bang Handi gitu kan. Bang Handi mungkin cuma bisa ikut 80%, 70%. Kores cuma bisa 60%. Tapi kita selalu minta petunjuk Allah agar dikuatkan. Agar kita bisa melakukannya. Kalau sekarang mungkin belum bisa. Tapi dengan bantuan, dengan rahmat, dengan tuntunan dari Allah, kita bisa melaksanakannya 100%. Ada kemungkinan dan banyak orang yang berhasil melakukannya. Kalau di sebelah nggak, direvisi. Diubah menjadi hukum kasih karena nggak ada yang sanggup melakukannya. Aduh, pusing saya teman-teman. Pusing. Saya berkali-kali bilang sama Papa Jahat, coba kamu pikirkan Papa Jahat. Tuhan kasih kita aturan untuk apa sih? Apa Tuhannya iseng? Apa Tuhannya nggak ada kerjaan? Kan begitu. Kenapa harus ada aturan? Karena ternyata manusia ini ngeri, teman-teman. Manusia bisa lebih jahat daripada setan, bisa lebih jahil daripada malaikat. Itulah dikatakan, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Artinya apa? Kita lebih sempurna dari malaikat sekalipun. Betul nggak? Malaikat nggak bisa punya akal, teman-teman. Bukan nggak punya akal ya. Dia nggak bisa melawan apa yang sudah ditanamkan ke dirinya. Ya. Sedangkan manusia bisa. Dari zaman Adam, kalian bisa lihat keajaibannya. Malaikat nggak tahu nama benda. Malaikat tidak bisa memberikan nama. Adam alaihissalam bisa. Kalau malaikat itu, ibaratnya itu kayak robot, teman-teman. Kayak robot. Apa yang sudah diprogram, itu yang dilakukan. Manusia ini enggak. Manusia ini punya kehendak sendiri. Bisa jadi sangat baik, bisa sangat bejat. Contoh sangat bejat. Kalian lihat, setan dari dulu, teman-teman, menyakiti manusia, mencelakai manusia, ya gitu-gitu aja. Manusia, kalau jadi lebih jahat dari setan, mereka bisa mencelakai orang lain dengan cara-cara yang tidak terpikirkan. Buat racun, ya, kasih racun sianida biar mati. Buat jenis lagi, racun baru, biar tersiksa pelan-pelan. Buat lagi hukuman, ya, masukin manusia ke dalam satu tabung besi, dibakar supaya kulitnya lengket di besi tersebut. Sadis nggak? Sadis, teman-teman. Manusia bisa berimajinasi dan membuat sesuatu yang mengerikan. Kan begitu. Jadi sekali lagi, aturan ini dibuat oleh Allah supaya kita tuh jadi manusia seutuhnya. Saya berkali-kali ibaratkan, Islam itu seperti orang tua yang mendidik anaknya dengan penuh dedikasi, penuh aturan, penuh kedisiplinan. Sedangkan yang di sebelah, ya terserah kamu nak. Mau sekolah silakan, kalau kamu nggak mau, nggak usah sekolah. Yang penting saling mengasihi. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, dia sampaikan seperti itu. Apa yang terjadi? Anaknya jadi bajingan, anaknya jadi penjahat. Kan begitu, teman-teman. Walaupun 1-2 case ada yang jadi orang benar. Kita nggak pungkiri itu.
Tapi kan 1-2 case. Ya. Orang tua yang membebaskan anaknya, kamu mau main silakan. Orang tua nggak larang, ibu nggak larang. Kamu mau main sampai maghrib, mau sampai jam 12 malam, terserah gitu kan. Kamu mau ngapain, terserah. Ada nggak yang jadi orang benar? Ada, kecil. Beda dengan yang disiplin. Karena kita nggak pungkiri, kenapa kita dari kecil kita tentukan anak ini harus belajar. Anak ini jam berapa makan, anak ini harus ngapain. Kenapa kita tentukan? Karena kita tahu yang terbaik buat anak kita. Kalau bapak ibu saja tahu yang terbaik untuk anak, apalagi Allah. Kan gitu. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi umat manusia. Itulah jangan ragukan, ya jangan ragukan Allah. Lakukan bagian kita, teman-teman. Kan begitu. Lakukan bagian kita, teman-teman. Jadi sembahlah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang tahu kapasitas makhluk ciptanya. Bukan Tuhan yang ngasih aturan nggak bisa dilakukan. Begitu saya jelaskan kepada Jerry atau Papa Jahat, di situ akhirnya dia bertobat, teman-teman. Jadi Papa Jahat bilang, iya, setelah saya lihat, Jul, ini aturan-aturan dibuat manusia. Nggak jelas. Ya, agama ini artinya ya nggak ada aturan. Kalau mau jujur bilang nggak ada aturan, yang ada sekarang ini kan dibuat sama manusia. Nah, terus saya bilang udah ngerti kamu. Terus gimana? Masih mau kamu di dalam? Masih mau kamu seperti itu? Percaya kamu? 3 in 1 gitu kan? Akhirnya dia putuskan, ya dia renungkan dan akhirnya dia putuskan. Dia kembali ke Islam dan alhamdulillah dia minta maaf. Nah, ini saya belum ajak dia, ya ajak Papa Jahat untuk minta maaf kepada teman-teman yang lain. Ya kita doakan saja dia mau untuk minta maaf. Dan terus ada juga yang nanya, bagaimana kalau ini pura-pura aja dia kembali ke Islam, nanti dia balik lagi ke Kristen? Ya silakan saja, dosa-dosa dia kok. Ada ruginya sama saya? Coba saya tanya, ada ruginya sama saya? Nggak ada ruginya sama saya. Kalau kalian bilang saya WA dia, ya saya balas WA dia, kita teleponan, membuat saya rugi, ya. Kalau itu kalian anggap rugi, mending udahlah pulang tidur aja, teman-teman. Bukankah jelas tujuan kita di sini adalah apa? Berdakwah. Tujuan kita adalah menyampaikan kebenaran, melawan syubhat-syubhat oten, melawan fitnah-fitnah mereka kepada agama Islam. Kan gitu. Inilah jalan perjuangan kita. Kalaupun dia nanti kembali kepada Kristen, ya silakan saja. Yang penting saya sudah lakukan bagian saya. Jadi nanti saat saya menghadap Allah, ya saat saya nanti dipanggil, saya dengan pede mengatakan bahwa saya sudah melakukan bagian saya. Kan begitu. Bagian saya hanyalah menyampaikan, hanyalah menjelaskan. Mau ikut nggak mau ikut silakan. Jadi kalaupun dia pura-pura kembali ke Islam, ya itu kan dosa-dosa dia. Ada rugi nggak sama saya? Nggak ada. Paling rugi kalau saya tawari dia untuk makan, minum gitu kan. Remeh-temeh. Jadi itu yang terjadi dengan PPJ. Dan sebagai penutup ya, saya akan tunjukkan kelakuan PPJ. Kalau ketemu dengan Goldian, ya kalau sedang membahas agama, ini sebelum dia kambuh teman-teman ya. Ini duluan soalnya. Sebelum dia kambuh, akhirnya terakhir setelah saya jelasin ya, akhirnya dia santai. Ya, dia bisa menerima apa yang saya sampaikan dan dia berjanji akan introspeksi diri menjadi lebih baik. Ya kita doakan saja. Terlepas apakah itu akan istiqomah atau tidak, itu urusan dia. Bukan urusan kita, kita lakukan bagian kita aja. Itu sih yang mau saya sampaikan. Oke? Bagi teman-teman juga, ya jangan lupa bahwa kita juga punya satu channel lagi teman-teman, yang memang kita peruntukkan untuk menjadi pengganti Jadid HMC ini. Nama channelnya adalah HMC News ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan aktifkan lonceng, jangan lupa agar tidak ketinggalan konten-konten reaksi terbaru dari kita. Ya, jangan lupa karena kita akan lebih sering menggunakan channel ini. Dan kenapa tidak pakai Jadid HMC? Ya ada 1-2 hal lah teman-teman. Ya, ada 1-2 hal. Ya terserah kalian sih. Saya cuma sampaikan apa yang akan saya lakukan. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat diskusi kita secara live, itu kita juga live-kan di Laksamana Apologet Islam. Dan ini mungkin akan saya ganti nama. Kalau teman-teman punya ide untuk nama yang lebih baik, untuk nama yang menurut kalian, wah ini lebih bagus bang, lebih cocok gitu, silakan sampaikan. Jadi channel ini khusus untuk kita buka komal.
kita ajak teman-teman untuk diskusi. Jadi bagi teman-teman yang mau naik untuk diskusi, silakan mampir ke channel saya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mari kita doakan semoga Jerry alias Papa Jahat bisa istiqomah, ya, benar-benar kuat di Islam, karena tentu saja badai cobaan baru akan terjadi. Belum selesai, baru akan terjadi. Akan ada teman-temannya Polikardus yang mencoba membujuk rayu dia untuk kembali ke sebelah. Karena mereka butuh dia. Kan gitu, butuh dia. Murtadin tuh mahal. Kan gitu. Apalagi Murtadin anak marbot masjid. Kan gitu. Mahal, teman-teman. Jadi pasti akan ada bujuk rayu. Dan kita nggak pungkiri, mungkin akan ada juga awal-awalnya penolakan dari pihak muslim akan kembalinya Papa Jahat. Dan saya harap Papa Jahat bisa kuat, ya, bisa lewati ini semua. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan yang kami lakukan, ya, bagi teman-teman yang punya rezeki lebih dapat disisihkan melalui nomor rekening yang tertulis di bawah ya. Jadi bantuan kalian sangat bermakna bagi kami, apalagi di tengah bulan tua ini teman-teman ya, di saat banyak pengeluaran seperti ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Iya, lu kan anaknya marbot masjid misal. Enggak peduli lu anaknya marbot masjid. Kita mengambil Tapi kalau yang lu ucapin benar, ya udah gua dengerin. Jika ada satu riwayat hadis itu orangnya tidak bisa dipercaya, nggak bisa. Oh, itu nggak beda bisa, lagi bisa kalau kita bahas hadis. Jadi tapi kita nggak bahas ada dalam konteks keagamaan. Mending banyak kok ustadz lahir dari rahim, bukan seorang ulama, banyak. Ya, Banyak kok bisa. orang-orang terdidik cendikiawan lahir bukan Karena dari rahim ilmunya seorang nggak ulama. ada. Banyak. Gak ada sanad ilmunya, nggak bisa. Oh, Kalau banyak. cuma nggak bisa. Yang penting mereka Banyak, belajar pada tapi nggak guru bisa yang diambil bersanad ilmunya. sampai nabi. Jadi kalau misal lo anaknya marbot masjid misal, tapi yang lo bawa bener, ya nggak apa, fadol. Gitu loh. Ya pertama aku bukan anak marbot masjid. Ya itu kan pertama. misal, jangan merasa gitu dong. Iya nggak merasa. Memang Nah, bukan iya anak kan marbot misal, kan tadi misal, kok diklarifikasi? Nggak layak Goldian. Iya kan tadi misalnya. Kenapa kok Nggak, pakai kau tuh nggak diklarifikasi? layak bicara tentang Anggaplah agama kamu Islam. bukan anak marbot Sama aku masjid. nggak layak, gimana sih? Jadi kalau masih sholatnya orang munafik, jangan ngomong dengan aku tentang Islam, jangan. Ya nggak pengen ngomong samamu. Kalau semisal Iya. you anak marbot masjid pun misal nih, jangan tersinggung dong. You ngomong yang bener, ya gua dengerin. Ya, yang gas siapa? Kenapa sih Nggak ada marah-marah? gas. Kan emang cara ngomongku gini dari dulu kok. Oh, jadi mulutnya masih kafir gitu ya? Enggak, emang cara ngomongku gini. Nah, boleh. Oh, nggak boleh. Emang cara yang ngomong yang bener gini. Di WA aja. Jadi gini Galdian, jadi gini Julius, jadi gini. Memang Nggak, di WA aja. Aku kan dari dulu kan waktu di saat aku sedang dalam keliaran itu juga kan ajak kalian offline kan juga ada yang mau, ada yang berani kan. Ini bagus nih. Nanti Julius atur waktu buat offline. Kita ngomong nggak soal agama. layak. Ya, Ya, memang nggak layak. karena Kasian. ilmuanmu nggak ada dan Kasian Goldian. ilmunya Nanti juga nggak ada. Enggak Said. nggak boleh di depan umum. Nanti kasihan kok Goldian, nggak usah. Oh, Wafi aja nyerah gimana? Jangan bicara Islam sama aku. ya Al-Quran Repot itu nanti. fadzakir innama antamu dakir. Tugas Goldian itu menyampaikan agar Iya, didengar kalangan nyampaikan. umat. Tapi kamu lakukan nggak apa yang kamu sampaikan? Loh, saya Kalau lakukan. yang kamu sampaikan nggak kamu lakukan nggak layak. Kamu orang Emang yang nggak apa layak. yang saya sampaikan Di tidak tengah saya orang. lakukan? Ya nggak tahu, tapi kamu nggak layak. Oh, lebih Nggak nggak layak, layak Bli. kamu yang kamu lakuin sampah, munafik. Itu kan nggak layak. Ya. Misal Said anaknya Ya, marbot mohon masjid maaf. nih, tapi yang dibawakan bener, ya udah kita amini. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Memang kalau kayak misal beneran anaknya marbot Yang- masjid, yang- ya nggak yang- apa-apa. yang sebenarnya- Terus yang you sampein Iya. bener ya nggak apa-apa. Ya udah. Oh, ya udah. Nggak usah marah-marah. Nggak ada Memang yang aku marah-marah. hadapi, yang Enggak. Goldian nggak aku pernah hadapi marah. kan memang Goldian umat penuh Islam kasih, yang- damai sejahtera dan kasih karunia, nggak marah. Iya, jadi Kristen aja kamu.
Lah kenapa gue jadi Kristen? Mungkin lu aja. Mau Kan jadi udah pernah pengikut murtad. Kristus, lu emang nggak mau jadi pengikut Kristus? Nggak mau. Salahnya di mana jadi? Nggak mau. Ya udah, nggak mau ya sudah. Islam yang begitu tuh udah biasa gue hadapinnya. Kalau masalah dikafirin apa tuh udah kebal banget. Katain munafik tuh udah hal yang biasa, nggak berat ya gitu. Jadi sister. Udah, tutup aja kok Jul. Gua mau lihat Bang Zuma sama Oki. Dia mulai dikurangi mendengarkan orang-orang yang tidak layak bicara tentang agama Islam itu mulai dikurangi. Kayak Zuma, Sugi itu kan sebenarnya nggak layak bicara tentang agama Islam itu.